Welcome to Dark Trail ID. Pergeseran sejarah. Mengapa negara-negara barat kini mendukung Palestina? Dalam sejarah panjang konflik Israel-Palestina, sikap negara-negara barat cenderung memihak kepada Israel atau mengambil posisi netral. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya perubahan arah yang cukup mengejutkan. Sejumlah negara barat mulai menunjukkan dukungan nyata terhadap pengakuan Palestina sebagai negara merdeka. Langkah ini bukan hanya simbolis, melainkan merupakan pergeseran geopolitik yang berpotensi mengguncang tatanan internasional. Prancis, Inggris, dan Kanada, tiga negara dengan posisi strategis di kancah politik global, telah menyatakan kesiapan mereka untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Bahkan, pengakuan resmi tersebut disebut-sebut akan diumumkan secara terbuka pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada bulan September mendatang. Apa yang menyebabkan perubahan drastis ini? Mengapa negara-negara yang sebelumnya berhati-hati dalam menyikapi konflik Israel-Palestina kini mengambil langkah yang berani? Gaza, titik balik kemanusiaan dunia. Salah satu pendorong utama perubahan sikap negara-negara barat adalah memburuknya kondisi kemanusiaan di jalur Gaza. Selama lebih dari 22 bulan, wilayah ini menjadi medan perang akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023. Laporan dari Otoritas Kesehatan Palestina menyebutkan bahwa lebih dari 60.000 warga sipil telah menjadi korban jiwa. Yang lebih mengerikan lagi, ratusan warga, termasuk anak-anak, meninggal karena kelaparan dan malnutrisi akut. Krisis ini bukan hanya menciptakan penderitaan fisik, tetapi juga mengguncang nurani dunia internasional. Para pemimpin barat yang sebelumnya enggan bersuara, kini menghadapi tekanan moral dan politik dari masyarakat mereka sendiri. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dalam surat terbuka kepada Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas, menyatakan bahwa situasi di Gaza sangat mengerikan dan bahwa negaranya tidak bisa lagi tinggal diam. Ini merupakan sinyal kuat bahwa batas kesabaran dunia terhadap kebijakan agresif Israel mulai terlampaui. Inggris dan Kanada, penegasan dua negara. Di Inggris, pernyataan dari Perdana Menteri Keir Starmer juga menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina akan dilakukan jika Israel tidak menunjukkan komitmen nyata terhadap gencatan senjata dan solusi dua negara. Bagi Inggris, ini bukan sekadar urusan geopolitik, melainkan juga pengakuan atas tanggung jawab historis. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 adalah salah satu faktor historis yang masih membekas. Deklarasi tersebut dianggap mendukung pendirian negara Israel tanpa mempertimbangkan nasib rakyat Palestina. Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, bahkan menyatakan bahwa negaranya memiliki tanggung jawab moral dalam penyelesaian konflik ini. Sementara itu, Kanada, yang selama ini dikenal cukup hati-hati dalam mengambil sikap terhadap konflik ini, juga menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara. Kanada menekankan bahwa satu-satunya jalan menuju masa depan yang damai dan sejahtera adalah melalui pengakuan negara Palestina. Negara tersebut juga mendorong agar pemilu Palestina tahun 2026 tidak diikuti oleh kelompok Hamas, demi memastikan stabilitas dan legitimasi politik. Portugal dan negara lain ikut mengevaluasi. Tak hanya tiga negara besar itu, Portugal juga turut menyatakan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan sejumlah negara untuk memulai proses pengakuan Palestina. Menurut pernyataan resmi dari pemerintah Portugal, banyak negara yang menyatakan kesiapan mereka untuk turut serta dalam langkah ini yang akan dijadikan sebagai momentum untuk memulai tekanan diplomatik kolektif terhadap Israel. Bila langkah ini benar-benar terrealisasi, maka akan terbentuk front politik baru yang terdiri dari Prancis, Inggris, Kanada, Portugal, dan negara-negara lain yang sebelumnya pasif. Ini merupakan sinyal bahwa tekanan internasional terhadap Israel akan meningkat secara signifikan, terutama jika dikaitkan dengan mandat moral dan kemanusiaan. Konsekuensi geopolitik,
peta dunia berubah. Pergeseran ini tidak bisa dilepaskan dari realitas politik global. Bila Prancis, Inggris, dan Kanada secara resmi mengakui Palestina, maka dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, hanya Amerika Serikat yang tetap mendukung posisi Israel secara penuh. Rusia dan Tiongkok sudah lebih dulu mengakui Palestina. Dengan demikian, posisi Amerika Serikat akan semakin terisolasi dalam forum internasional. Hal ini dapat mengurangi pengaruh Washington, terutama di kawasan Timur Tengah. Dunia melihat bahwa poros kekuatan mulai bergeser dari hegemoni tunggal menuju dinamika multipolar. Moin Rabbani, peneliti senior di Middle East Council on Global Affairs, mengatakan bahwa pengakuan dari negara sebesar Perancis dan Inggris ibarat bendungan yang jebol. Menurutnya, langkah ini bisa membuka jalan bagi banyak negara lain untuk mengikuti. Tekanan internal di Barat. Salah satu elemen penting yang mendorong perubahan sikap ini adalah tekanan dari dalam negeri masing-masing negara. Di Inggris, survei YouGov menunjukkan bahwa 45% warga mendukung pengakuan negara Palestina, sementara hanya 14% yang menolak. Lebih dari 200 anggota parlemen Inggris dari 9 partai politik berbeda juga mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengakuan formal terhadap kemerdekaan Palestina. Ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina bukan hanya wacana elit, tetapi juga cerminan dari kehendak rakyat. Di Kanada dan Perancis, gerakan masyarakat sipil, akademisi, organisasi kemanusiaan, dan tokoh-tokoh publik juga semakin vokal menyuarakan pentingnya pengakuan Palestina. Gelombang opini publik ini membuat para pemimpin politik tidak lagi bisa menghindar dari kenyataan bahwa diam berarti abai terhadap tragedi kemanusiaan. Antara strategi dan simbolisme, meski terlihat sebagai langkah berani, beberapa pengamat menilai bahwa pengakuan terhadap Palestina lebih merupakan langkah simbolik daripada strategis. Moin Rabbani bahkan menyebutnya sebagai pilihan murah secara politis, cara untuk menenangkan keresahan publik dalam negeri tanpa harus benar-benar mengubah realitas di lapangan. Menurutnya, lebih mudah bagi negara-negara barat untuk membuat pengakuan formal daripada menjatuhkan sanksi ekonomi atau diplomatik terhadap Israel. Dengan kata lain, pengakuan ini bisa menjadi alat diplomatik yang kuat, tetapi belum tentu memiliki dampak langsung terhadap perubahan kebijakan Israel di Gaza maupun tepi barat. Namun, bagi banyak pihak lainnya, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Prancis Hubert Védrine, pengakuan ini tetap penting secara moral dan historis. Ia menyebutkan bahwa situasi di Gaza yang sangat mengerikan membuat sikap pasif tidak lagi bisa dibenarkan secara etika. Respons dari Israel dan Amerika Serikat. Langkah pengakuan ini tentu saja memicu kemarahan dari pihak Israel dan sekutunya, terutama Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut langkah tersebut sebagai penghargaan kepada Hamas dan hukuman bagi para korban. Netanyahu berusaha membingkai pengakuan Palestina sebagai bentuk dukungan terhadap terorisme. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, mengecam keputusan negara-negara Eropa sebagai langkah sembrono yang hanya akan memperkuat posisi propaganda Hamas. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahkan menyebut langkah Perancis tidak punya bobot apapun dan menganggap niat Inggris sebagai sesuatu yang berbahaya. Namun, dari sisi lain, Menteri Luar Negeri Jerman Thomas Wadful menyampaikan bahwa Israel kini semakin berada dalam posisi minoritas secara diplomatik. Ia mendesak Israel untuk segera menanggapi krisis kemanusiaan Gaza yang ia sebut sebagai tak terbayangkan. Pernyataan ini mencerminkan bahwa bahkan di antara sekutu tradisional Israel mulai muncul keraguan dan kekhawatiran. Akankah dunia mengakui Palestina? Lebih dari 145 negara di dunia telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Namun, pengakuan dari negara-negara barat, khususnya yang tergabung dalam kelompok G7, akan membawa bobot diplomatik yang sangat berbeda. Bila langkah ini diambil secara kolektif dan disampaikan di forum seperti Sidang Umum PBB, maka Palestina akan mendapatkan legitimasi global yang jauh lebih kuat.
Pengakuan ini juga dapat membuka jalan bagi Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB, yang selama ini terhambat oleh veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan. Namun, tantangan tetap besar. Israel tetap menjadi kekuatan militer dominan di kawasan, dan Amerika Serikat masih memegang kendali atas banyak institusi global. Tanpa tekanan nyata seperti sanksi ekonomi atau embargo militer, pengakuan ini bisa berakhir sebagai simbol tanpa substansi. Penutup, sebuah awal atau sekadar gertakan. Langkah negara-negara barat untuk mengakui Palestina bisa menjadi momen bersejarah yang mengubah arah konflik Israel-Palestina. Namun, dampak nyatanya sangat tergantung pada tindakan lanjutan. Apakah pengakuan ini akan diikuti oleh tekanan diplomatik nyata terhadap Israel? Ataukah akan berhenti sebagai manuver simbolik untuk meredakan ketegangan domestik? Yang jelas, dunia sedang menyaksikan pergeseran paradigma. Gaza telah menjadi cermin yang memantulkan nurani dunia, dan kini tampaknya negara-negara barat akhirnya melihat bayangan mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe,